Jadi kuncinya adalah makanan. Jangan kasih anak bini makan haram. Jangan ambil duit sogok duit haram. Sekali haram tetap haram. Lalu duit ini kami buang ke batang lubuk. Jangan. Lalu kemana duit ini kami bawa? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masoleh ammah. Bagikan ke panti asuhan, bagikan ke panti jompo, bagikan ke pembangunan masjid, boleh. Tapi ibu nanti kalau dapat banyak tanggal 27 November pagi, bawa langsung kasih. Jangan pula sebutkan, kelipah iko ada beberapa duit haram ko ha. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi mereka ini punya hubungan. Naksabandiah yang ada di Rokan Hulu itu jalurnya 3. Jalur yang pertama Syekh Ibrahim Kumpulan. Jalur yang kedua Syekh Abdul Wahab Rokan. Jalur yang ketiga Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Ketiga-tiga jalur Naksabandiah Rokan Hulu bertemu pada Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naksabandi, naik ke atas sampai ke Syekh Bahauddin Naksabandi, sampai naik ke atas sampailah dia kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk-datuk awak yang sampai kini tetap dijaga, dipelihara, khusus tempat datuk adat, bajunya hitam. Khusus untuk mursyid-mursyid, sorbannya putih, jubahnya putih, bajunya putih. Tarekat Naksabandiah datang ke Rokan Hulu tidak menghilangkan adat istiadat orang Rokan Hulu. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam datang, tarekat datang menghilangkan adat, adat masih tetap ada, terpelihara. Tempat duduknya sama, mursyid dan adat. Mudah-mudahan sampai hari kiamat tetap terjaga Rokan Hulu insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata ke saya, "Apa itu Rokan Hulu? Cuman berzikir-zikir saja. Cuman bersuluk-suluk saja. Tidak bisa baca kitab." Ini ejekan, menyakitkan hati saya. Karena saya di Rokan Hulu berulang mandi. Jangankan tempat jatuh, tempat berulang mandi lagi dikenang. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi tempat berulang mandi. Jadi kalau ada orang mengatakan orang di Rokan Hulu cuman berzikir Allah Allah Allah, cuman bertuajuh, cuman bersuluk, cuman berzikir dalam kelambu, tak pandai baca kitab, datanglah kalian ke Rokan Hulu. Kalian akan menengok pondok pesantren. Sebelum masuk Rokan Hulu, di pintu gerbang Rokan Hulu dari Pekanbaru, pintu pertama adalah pesantren Darussalam. Dar rumah, salam keselamatan. Darussalam, pintu keselamatan. 3 Ahlus Sunnah wal Jamaah, 3 dasarnya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di pintu gerbangnya pesantren Darussalam. Keluar dari Rokan Hulu, dilepas dengan pintu penutupnya pesantren Basma, yang sekarang pimpinannya hadir bersama kita, Syekh Fadli, anak Pak Haji Bakhtiar. Mudah-mudahan berkah pondok pesantren Basma. Aku baru pulang umroh waktu hari Kamis malam Jumat yang lalu. Ini hari apa? Hari Rabu. Hari Kamis malam Jumat aku datang ke rumah Syekh Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Waktu kami sedang duduk-duduk malam Jumat
datanglah seorang syekh berjubah, berjanggut putih, bersorban, berbisik kepada Sayyid Ahmad. Kata dia, ini Abdul Somad ini dari Riau. Di Riau tempat Abdul Somad ini ada pondok pesantren. Fihi ma'hadnya pakai bahasa Arab. Fi ma'had 16 hektar. Pondok pesantren yang luasnya 16 hektar. Sayyid Ahmad bertanya, 16 hektar, 1 hektar itu berapa meter? Orang Arab tak pakai hektar. Orang Arab pakai faddan. Dia bertanya, wahid hektar kam meter? Saya bilang, kami jawab, 1 hektar itu 10.000 meter. 1 hektar itu 10.000 meter. Jadi kalau 16 hektar, 16 luas lah pokoknya. Saya waktu itu luar biasa bangga. Bukan saya yang menjelaskan, orang Makkah tuh yang menjelaskan ke Sayyid Ahmad. 16 hektar, 1 hektar 10.000 meter, dan pondok itu ada di Riau, dan Abdul Somad datang dari Riau. Dijelaskannya pula Abdul Somad mengajar di pesantren itu. Ditanya, Abdul Somad ngajar? Copek ku jawab, iyo. Kalau gitu Ustaz bohong. Ustaz kan tak pernah ngajar. Aku pernah tabligh akbar sekali. Berarti kan pernah mengajar. Bangga kita dengan Rokan Hulu. Saya pernah ceramah di Bank Riau Kepri Syariah, terlambat 15 menit. Apa kata protokol? Mohon maaf Bapak Ibu hadirin hadirat, Ustaz Somad agak lambat datang ke pengajian kita karena beliau baru saja langsung datang dari Rokan Hulu. Padahal tidak. Setiap saya terlambat, mereka menyangka saya baru datang dari Rokan Hulu. Islamic Center dikaitkan dengan Abdul Somad, pondok pesantren dikaitkan. Maka kita ingin tetap menjadi kebanggaan dan bangga menjadi orang Rokan Hulu. Bapak Ibu bangga menjadi orang Rokan Hulu? Ini kenapa Ustaz Somad ini makin siang makin berapi-api? Memang panasnya luar biasa. Ini rasa di padang mahsyar sekarang, sejengkal dari ubun-ubun. Ibu bangga jadi orang Rokan Hulu? Orang Rokan Hulu menjaga adat. Datuk-datuk adat nenek mama dijaga. Orang Rokan Hulu menjaga akidah syariat batin. Khalifah mursyid mursyidin disediakan tempat. Orang Rokan Hulu hanya menjaga adat, hanya menjaga hati, tidak menjaga badan, kesehatan. Siapa yang sakit kepala, muntah-muntah, sakit perut, terjaga. Kenapa? Fakultas Ilmu Kebidanan terpelihara. Aku sangko tadi ini bidan-bidannya, rupanya di situ. Hai besti. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Tuhan menanam kaktus di tepi tebing, ini tausiahnya aku agak kurang fokus karena sudah menengok piring. Nah, jadi itu maka dari tadi aku memandang ke situ, sebab kalau aku pandang ke piring hilang bahanku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak bangga jadi orang Rokan Hulu? Bapak bangga jadi orang Rokan Hulu? 12 kabupaten kota se-Riau, dari mulai Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir sampai ke Tembilahan, Indragiri Hilir, 12 kabupaten kota yang paling banyak orang miskinnya Rokan Hulu. Bangga jadi orang Rokan Hulu? Ini hasil sensus. Padahal Rokan Hulu kebun sawitnya luas, kebun karetnya luas, tanahnya subur, negerinya berkah. Saya curiga ini orang sensus mengatakan banyak orang miskin karena mereka mensurvei ke perusahaan-perusahaan yang disurveinya adalah karyawan-karyawan yang rumahnya tidak layak huni, yang WC-nya tersumbat, yang gajinya tak cukup. Ini bukan kesalahan masyarakatnya, tapi kesalahan perusahaan-perusahaan. Kantong-kantong kemiskinan ini dijaga. Kenapa karyawan dimiskinkan? Kenapa dibuat susah? Supaya mudah disiram duit pagi tanggal 27 November.
Karena kalau orang yang kaya-kaya ini dikasih 50.000 bisa, 500.000 tak laku, 5 juta istikharah kita dulu. Orang miskin sengaja dijaga, dipelihara, dimiskinkan, disusahkan, ditekan. Supaya apa? Supaya suaranya bisa dibeli 27 November. Karena ini adalah aset kejahatan. Kita mesti mengawal ini, kita mesti menjaga ini. Mesti ada relawan-relawan yang menjaga TPS-TPS. Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Relawan sudah siap? Dari bunyinya tak siap. Mintakan doa. Ini masih ada 40 hari lagi. Sekarang tanggal 15 Oktober menuju 27 November, ada 40 hari lagi. Pak Kelmi, Ustadz Asfara ini ada 40 hari lagi, 40 kali lagi sarapan pagi, beda-beda tempat. 40 kali lagi sholat subuh berjamaah, beda-beda masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berzikir, berdoa. Selesai itu keluarkan satu pantun. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Kalau dibalasnya pantun, masukkan pantun kedua. Kalau memetik daun benalu, petik juga daun talas. Untuk rokan hulu, tentulah kita berkelas. Boleh untuk dibuat baju kaos. Kalau memetik daun benalu, petik juga daun talas. Untuk rokan hulu, kita bersama dengan berkelas. Tapi baju yang model bertulis-tulis ini jangan dipakai sholat Jumat. Nanti khawatirnya ditengok kawan. Tapi boleh juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Money politik, money bahasa Inggris duit, politik duit karena politik. Turunnya 5 tahun sekali. Apa kata pepatah orang kita tua-tua dulu? Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang. Tempua sarangnya tinggi di atas pohon kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Apa maknanya? Kalau sudah musim pilkada, turunlah duit-duit hantu, duit-duit setan. Orang bersuluk tidak boleh makan nasi kalau nasi itu dimasak oleh orang yang maaf cakap sedang haid. Orang sedang bersuluk, kalau dia makan nasi, nasinya tak boleh dimakan kalau yang memasak tidak berwudu. Ini bukan masalah halal haram, tapi menjaga hijab supaya hati jangan terhijab, tertutup, gelap. Kenapa yang memasak nasi orang bersuluk mesti suci dari hadas besar, hadas kecil? Supaya jangan sampai sommom bukmun omyun. Sommom bukmun omyun. Telinga tersumbat, mata tertutui, hati terkunci. Fahum la yubsirun. Tidak lagi bisa menengok mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, batil sangka betul, betul sangka batil. Jadi kuncinya adalah makanan. Jangan kasih anak bini makan haram. Jangan ambil duit sogok duit haram. Sekali haram tetap haram. Lalu duit ini kami buang ke batang lubuh. Jangan. Lalu kemana duit ini kami bawa? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Bagikan ke panti asuhan, bagikan ke panti jompo, bagikan ke pembangunan masjid, boleh. Tapi ibu nanti kalau dapat banyak tanggal 27 November pagi, bawa langsung kasih. Jangan pula sebutkan, kelipah iko ada beberapa duit haram kok ha. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja.
Ibu ajak suami, ajak anak, ajak menantu, ajak tetangga, ajak bapak, ajak bini. Kalau bini pun tak terajak, berhenti jadi laki-laki. Kalau tuan makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau tak bisa mengajak bini, berhenti jadi laki. Betul, Bu? Betul kata ibu. Kita punya tanggung jawab mendudukkan orang baik yang sudah berjanji. Jamaah haji tua-tua setor ONH tahun 2010, berangkat 2025. Sekarang Riau itu daftar tunggunya 30 tahun. Jadi kalau bentuk aku yang 27 tahun nih kok, umur ini kan masalah rasa, bukan masalah angka. Kok Pak Ahmad kok rasanya sampai 2? Pak Ahmad itu tidak pernah mengaku tua. Pak Ahmad itu semangat terus luar biasa. Saya tidak pernah melihat ini ada orang tua. Ayahanda Syekh Umar semangat luar biasa. Ini tidak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak-anak muda terjebak di tubuh yang tua. Semangat luar biasa. Takbir. Nah, aku kalau ceramah, kalau takbir itu berarti udah setengah jam. Biasa kalau aku takbir, kalau bunyi takbirnya macam itu tadi, itu berarti masih tahan lah agak 2 jam lagi. Tapi kalau pas aku takbir, Allahu Akbar. Nah, kalau itu biasanya selesai lah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk membangun Rokan Hulu. Jamaah yang tua-tua dilepas dari Islamic Center, naik bis ke Pekanbaru. 4 jam, 5 jam berguncang di jalan, bergeser urat otaknya. Transit lagi di Batam. Dari Batam berangkat lagi. Kita mau langsung terbang dari Rokan Hulu ke Batam. Kalau perlu dari Rokan Hulu langsung ke Madinah, insyaallah. Amin. Begitu mimpi-mimpi besar kita, insyaallah. Mudah-mudahan niat baik kita ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang datang ke rumah saya, yang minta petuah bertanya, selalu saya jawab, tirulah Rokan Hulu, bangun Islamic Center, bangun sekolah tahfiz Quran, bangun sekolah tinggi Institut Ilmu Al-Quran, bangun tempat-tempat rumah suluk, bangun sumber daya manusia. Semua program-program itu saya ambil dari Rokan Hulu. Rokan Hulu adalah percontohan. Kabupaten lain tinggal meniru saja. Hai calon-calon bupati, wali kota, gubernur dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau membangun daerah kalian, datang kalian ke Rokan Hulu. Tapi sebelum kalian nanti studi banding, tolonglah kalau bisa setelah tanggal 27 supaya agak rapi sikit Islamic Center. Jangan mereka datang sekarang. Kalau datang dia sekarang, ditengoknya toilet bungkal-bungkal bola-bola di situ, ditengoknya karpet busuk, lalu dia bilang, apa Abdul Somad cerita tentang Rokan? Nanti setelah pelantikan berkelas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat berharap azan. Udah azan? Belum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Rokan Hulu ini beriman, wattaqau, takut sama Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan dibukakan Allah barokah-barokah. Mudah-mudahan penduduk Rokan Hulu ini beriman dan bertakwa. Anak takut kena narkoba, takut kena zina, takut kena sabu-sabu, takut kena ganja, jangan khawatir, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Anak saya tak khawatir Pak Ustadz, laki saya yang khawatir, masukkan ke pesantren. Nama pesantrennya BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan macam ayam mati di lumbung padi.
Padinya banyak tapi ayam mati karena tidak mau mencotok padi. Tidak tahu cara berzikir, tidak pernah berzikir, stres, depresi. Yang jahat di badan kita iko, yang jahat bukan kolesterol, yang jahat bukan diabetes, yang jahat bukan asam lambung, yang jahat adalah pikiran. Pikiranlah yang membuat asam lambung naik. Pikiranlah yang membuat gula darah naik. Pikiranlah yang membuat kolesterol naik. Kenapa mursyid-mursyidin sehat-sehat? Karena pikirannya senantiasa Allah, 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 Allah. Lataif di badan diisi Allah, Allah, Allah. Habis bersuluk satu hari 5.000 kali Allah, 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 Allah. Pikiran ini jahat. Azan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Belum. Assalatu wassalamu alaika ya man. Di masjid-masjid lain di Pekanbaru, kalau kita dengar suara menggelegar di pucuk langit, tengoklah ke masjid. Suara apa itu? Flash disk. Tapi di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu itu suara manusia. Dulu begitu, sekarang tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal menjaga, bukan membebaskan tanahnya, bukan membangunnya beratus miliar, tinggal menjaga. Ya Allah, berikanlah Bupati Rokan Hulu yang bisa menjaga warisan-warisan ini ya Allah. Ustaz Somad, kami sudah bangun Islamic Center, tapi yang sholat tidak ada. Bagaimana caranya supaya sholatnya ramai Pak Ustadz? Tiru Rokan Hulu. Di samping Islamic Center mesti ada sekolah tahfiz Quran. Karena kalau cuma bangun Islamic tak ada orang sholat. Tapi kalau ada tahfiz, anak-anak tahfiz akan menghafal Quran. Ustaz Somad dapat dari mana itu? Dari Rokan Hulu, bodoh. Semua ceramah-ceramah saya itu saya ambil dari pengalaman nyata Rokan Hulu. Semalam calon wali kota dari Sumatera Barat datang. Ustaz Somad, kami minta petuah. Apa pesan Ustaz untuk saya calon wali kota? Bapak masukkan 5 pelajaran agama di sekolah umum SMP dan SD. Pelajaran akidah akhlak, pelajaran bahasa Arab, pelajaran Quran hadis, pelajaran fikih, pelajaran akidah, bahasa Arab, Quran hadis, masukkan ke dalam SMP dan SD. SMA itu urusan provinsi. Dari mana Ustaz Somad datang ide ini? Karena saya dulu diangkat Pak Ahmad untuk menerima guru-guru. Di SMP Pak Ahmad wajib masuk 5 pelajaran agama. Masuk pagi, keluar jam 4 sore. Gajinya dari mana? Gajinya dari Basnas, dari APBD. Bisa apa tak bisa bapak-bapak? Saya nanya ke calon bupati. Bisa kata bapak-bapak, apalagi calon bupati insya Allah. Kalau menengok baleho yang ada ini, macam kami sama Pak Ahmad pula yang mencalon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masih dilibatkan Pak Ahmad. Dulu saya dibawa Pak Ahmad 10 tahun yang lalu studi banding ke Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Dibawa Pak Ahmad kami mengurus izin ke Kementerian Agama. Tadi dibawa lagi meletakkan batu pertama. Nampaknya dalam setiap amal-amal soleh Pak Ahmad selalu membawa saya. Nanti kalau Pak Ahmad masuk surga, bawa juga saya Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad pas masuk surga, Pak Ahmad ditengoknya yang pertama, dicarinya Abdul Somad. Ditanyanya malaikat, malaikat mana Abdul Somad? Kata malaikat, Abdul Somad sudah menunggu di ruang VVIP. Amin. Itu sebetulnya cara saya supaya Bapak Ibu mendoakan saya. Di dunia ini kita cuma sementara malaikat maut datang. Pak Ucok Parla sudah meninggalkan kita.
Beberapa khalifah mursyid-mursyidin yang dulu kami datang ke rumah suluk sudah meninggalkan kita. Akhirnya hidup ini hanya tinggal sepotong kenangan. Saya mau kita semua meninggalkan kenangan yang baik-baik, insya Allah. Kalaupun saya mati, bapak ibu ditanya orang, kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Apa kenangan dengan dia? Itulah sakit kali hatiku, tak bisa selfie sama dia. Bapak ibu yang tak bisa bergambar dengan kami, dengan Pak Ahmad, jangan berkecil hati. Sudah disediakan foto besar-besar untuk berselfie. Tengoklah, dicetakkan Pak Ahmad besar, gigi hampir sebesar kapak. Saudara yang dimuliakan, tolong 10 jari ku angkat seboleh dengan kepala. Setelah selesai acara tasyukuran ini, tolong gambar-gambar ini jangan dibuang. Soalnya di beberapa tempat saya tengok baleho-baleho habis pilek kemarin dibuang orang, dijadikan penutup WC di tepi sungai. Pas pula di pintu WC itu tertulis coblos nomor, katanya. Bapak ibu bayangkan kalau ini dibuang, tiba-tiba dibuat tutup WC di batang lubuh. Bisa dijaga dan dipelihara? Sedangkan gambar saja mereka jaga, apalagi Islamic Center yang menjadi kebanggaan kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan mencabut benalu, jangan pula tercabut daun katu. Kalau Tuhan mencabut daun benalu, jangan pula tercabut daun katu. Untuk Rokan Hulu, pilihlah nomor 1. Video-video yang tadi saya sampaikan pantun itu tolong dipotong tim media pendek-pendek, kirim ke kawan, ke sahabat, ke jiran tetangga. Jangan sampai lupa, masih ada 40 hari lagi menuju tanggal 27. Mudah-mudahan Pak Ahmad, Ibu Magdalisni, Ananda Rizki, salah satu bukti Pak Ahmad dan Bu Magdalisni berhasil mendidik anak. Pak Ahmad sibuk jadi bupati, Bu Magdalisni sibuk menjadi anggota dewan, tapi anak-anak tetap terdidik dengan baik. Anaknya tidak narkoba, anaknya tidak zina, anaknya tidak buat maksiat. Sampai calon istrinya pun minta carikan ke saya. Ini menunjukkan anaknya tak pandai pacaran. Pak Ustadz Somad, kata Pak Ahmad, ini beberapa tahun yang lalu nih, bukan baru ini, entah 2 tahun yang lalu. Ustadz Somad, kata Pak Ahmad, iya, tolonglah carikan menantu Ustadz. Kata saya, yang modelnya bagaimana? Yang cantik, yang hafal Quran, yang taat beragama, yang orangnya baik. Kata saya, kalau ada macam itu, untuk apa aku kasih ke Rizki? Tolong yang ini jangan di share. Aku takut sampai ke rumah, payah aku balik. Pak Ahmad berhasil mendidik istri dan anak. Mudah-mudahan kita juga berhasil mendidik anak dan istri kita, insyaallah. Kalaulah ini dibayar dengan uang, tak cukup duit Pak Ahmad untuk membayar orang. Lalu kenapa masyarakat Rokan Hulu percaya kepada Pak Ahmad, percaya ke Bu Magdalisni, percaya pula kepada anak? Karena mereka melihat bukti, bukan janji. Insyaallah Rokan Hulu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena Khalifah Mursyid-Mursyidin, karena para alim, para ulama, para tuan guru, para tuan syekh. Abdul Somad membacakan, mereka mengaminkan, menembus pintu-pintu langit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis tasyakuran ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami, dosa kami, ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang tolonglah kami lunas daripada hutang riba, ya Allah. Wala maridun illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu, ya Allah.
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Bil khusus hajat kami semua Rokan Hulu mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah, tunaikanlah ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat darajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Dengan kun fayakunmu jagalah Rokan Hulu ini supaya tetap terpelihara menjadi negeri 1000 suluk yang kami banggakan ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Rokan Hulu dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda jai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu. Dengan itu kami mati, wa bi'anu ba'atsu. Dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Natawassalu ilaika. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Wa nakhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsabandiyah. Kami bertawassul kepada engkau ya Allah berkat para wali-wali dari silsilah ahli tariqah Naqsabandiyah, antuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqata'ami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal